Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahimul ghaffar. La ilaha illallah wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbar. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sahibul khuluqil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beserta bala tentaranya melintasi sebuah lembah semut, seketika itu seekor semut berseru, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, jangan sampai terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahui." Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendengar perkataan semut tersebut hanya dapat tersenyum seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi mukjizat dapat mendengar dan memahami suara binatang sekecil semut ini. Sungguh di dalam kisah-kisah Al-Quran tidak ada makna picisan bagi setiap orang yang mau berpikir. Kisah binatang-binatang yang diabadikan di dalam Al-Quran bukanlah fabel karangan tanpa arti. Marilah kita menyelam jauh ke dalam ayat ini. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai pada lembah semut, maka seekor semut berseru, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak merasa." Quran Surat An-Naml ayat 18. Dalam ayat ini terdapat seekor semut yang menjadi tokoh utama dalam kelompoknya. Profesor Dr. Fadil As-Samra'i, seorang mufassir bayani kontemporer, telah menegaskan bahwa seekor semut ini setidaknya telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, merasakan atau menyadari adanya ancaman, lalu bergegas untuk memberitahu kelompoknya, lalu memanggil, lalu mengawaskan dari tentara Sulaiman, memerintahkan agar masuk ke liang-liang, melarang untuk keluar, lalu menegaskan agar tidak terinjak, menasihati apa yang harus dilakukan, menggunakan kata hiperbol agar dianggap penting, menjelaskan siapa yang datang, memperingatkan dampak yang akan dimunculkan, dan tidak lupa ia melaksanakan pula apa yang ia katakan. Ayat yang singkat ini ketika dijabarkan ternyata memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Bahkan ketika kita teliti kata demi kata, diksi yang digunakan dalam ayat ini memiliki rahasianya tersendiri. Seperti contohnya pada kalimat udkhulu, yang artinya masuklah kalian. Di dalam bahasa Arab, kalimat perintah ini ditujukan kepada mereka yang berakal, padahal semut tidak berakal. Di sini seakan menunjukkan bahwa ancaman yang nyata, ancaman bahaya itu tidak dapat dirasakan, tidak dapat disadari kecuali oleh mereka yang berakal dan memiliki otak. Contoh yang kedua, kalimat masakinakum, yang artinya rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian. Masuklah ke situ, bukan ke sembarang tempat, dan bukan pula ke sarang semut lain. Karena mungkin di keadaan yang panik ini, seekor semut akan masuk ke sembarang tempat atau ke sarang semut lain, yang mana akan terjadi penumpukan dan berdesak-desakan. Tapi jika semut-semut ini masuk ke sarangnya masing-masing, maka akan ada ruang yang cukup dan jarak yang terjaga, yaitu social distancing. Yang ketiga, kalimat wahum la yash'urun, yang artinya sedangkan mereka tidak merasa. Mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya tidak ngeh, tidak menyadari bahwa mereka ini akan menjadi sebab kematian bagi para semut. Sama seperti halnya seorang yang sedang mengidap virus mematikan. Mungkin di tahap awal ia belum merasakan adanya gejala, namun dikarenakan pergaulannya, ia bisa menularkan virus ini kepada orang lain
dan tanpa ia sadari, ia menjadi sebab kematian bagi orang lain. Sungguh, kisah semut di atas sangatlah relevan dengan keadaan dunia saat ini. Ketika wabah pandemi COVID-19 muncul dan menjadi ancaman bagi umat manusia, para ahli dari kalangan medis, pemerintah, dan ulama telah merasakan adanya ancaman corona, bergegas untuk memberitahu dunia, lalu memanggil seluruh masyarakat dunia, mengawaskan dari wabah corona, memerintahkan agar menetap di dalam rumah, dan melarang untuk tidak keluar kecuali dalam keadaan mendesak, menegaskan agar tidak tertular, menasihati untuk saling menjaga jarak dan menjaga kebersihan, menggunakan kata hiperbol agar kita sadar bahwa ini perkara genting, menjelaskan wabah apa yang sedang datang, memperingatkan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh virus corona, dan tidak lupa mereka melaksanakan pula apa yang mereka katakan. Maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat umum selain mengindahkan dan menaati perintah dan himbauan tersebut. Sekalipun ini susah dan berat, tapi ini untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi eksistensi manusia. Sungguh, menyelamatkan diri dari ancaman bahaya itu adalah sebuah fitrah, sebuah insting. Bahkan semut saja paham akan hal itu. Dan para semut tidak pernah berkelakar dan mengatakan, kami adalah semut-semut pemberani, kami tidak takut mati. Sekalipun kami mati terinjak oleh tentara Sulaiman, itu sudah takdir Allah. Maju terus, pantang mundur, Allahu Akbar. Tidak, mereka tidak seperti itu. Mereka tetap menggunakan insting mereka untuk menyelamatkan diri dari injakan Nabi Sulaiman dan para tentaranya. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.